Nyonya T berusia 57 tahun dibawa ke rumah sakit pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 dengan keluhan badan terasa lemas, sempoyongan hingga terjatuh. Pasien mengatakan selama 5 bulan terakhir di rumah merasa lebih sering buang air kecil dan haus. Pasien mengeluh cepat merasa lapar selama 3 bulan terakhir dan merasa cepat lelah saat beraktivitas. Pasien memiliki riwayat suka mengkonsumsi makanan dan minuman manis sejak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tiwi dan keluarga. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nadia Nur Isna, mahasiswa jurusan keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 7. Jadi berdasarkan wawancara dan observasi kita pada pagi hari tadi, didapatkan Ibu Tiwi dan keluarga ini masih adanya kurangnya pemahaman atau kurangnya pengetahuan terkait dengan kondisi hiperglikemi dan penanganannya. Seperti itu ya Bu dan keluarga. Untuk itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan beberapa subtopik terkait kondisi hiperglikemia. Untuk waktunya nanti kurang lebih 20 sampai 30 menit. Untuk prosedurnya nanti saya akan memaparkan beberapa materi yang terdiri dari 6 subtopik. Yang pertama ada definisi dan karakteristik diagnosis hiperglikemia. Yang kedua definisi diabetes mellitus. Yang ketiga faktor risiko yang mempengaruhi hiperglikemia, kemudian gejala-gejala hiperglikemia, komplikasi hiperglikemia, dan pencegahan hiperglikemia. Seperti itu Ibu, apakah Ibu Tiwi dan keluarga bersedia? Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin diklarifikasi terlebih dahulu Ibu? Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama ya Bu ya. Baik, sebelumnya Ibu Tiwi atau keluarga apakah sudah mengetahui pengertian hiperglikemia itu seperti apa? Apakah ada yang sudah mengetahui? Belum Bu. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan ya pengertian dari hiperglikemia. Apa sih hiperglikemia itu? Hiperglikemia merupakan suatu kondisi medis berupa peningkatan kadar gula darah dalam tubuh yang melebihi batas normal yang menjadi karakteristik atau ciri khas dari beberapa penyakit, terutama penyakit diabetes mellitus di samping berbagai kondisi lainnya. Nah, kapan kadar gula darah itu dikatakan melebihi batas normal? Yang pertama, hasil pemeriksaan gula dalam darah puasa itu lebih dari 126 mg per desiliter. Itu biasanya pengecekannya itu dilakukan setelah kita itu berpuasa selama kurang lebih 8 jam, seperti itu Bu. Kemudian dikatakan melebihi batas normal apabila hasil pemeriksaan gula darah sewaktu atau yang biasa disebut dengan GDS yang pengecekannya itu tidak tentu waktunya, dalam kata lain tidak pada saat tidak puasa itu lebih dari 200 mg per desiliter dengan gejala umum hiperglikemi, seperti itu Ibu. Kemudian selanjutnya apa sih itu diabetes mellitus? Pasti dari Ibu Tiwi maupun keluarga sudah tidak asing dengan kata diabetes mellitus. Nah, boleh diceritakan atau boleh dijelaskan secara singkat apa yang Ibu Tiwi maupun keluarga ketahui tentang apa sih diabetes mellitus itu? Penyakit gula. Penyakit gula. Selain itu ada lagi? Baik, benar ya Bu ya. Biasanya itu masyarakat itu banyak yang menyebutkan penyakit diabetes mellitus itu sebagai penyakit gula atau penyakit kencing manis. Nah, untuk bahasa medisnya itu diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme dengan karakteristik atau ciri khas hiperglikemi, yaitu peningkatan kadar gula darah di atas batas normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin maupun keduanya, seperti itu Bu. Baik, selanjutnya apa saja sih faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi hiperglikemia? Apakah dari Ibu Tiwi dan keluarga sudah mengetahui? Keturunan, Mbak. Baik, benar sekali. Bisa jadi dari keturunan. Ada lagi? Suka makan minuman manis. Oh iya, baik. Saya akan menambahkan ya Mbak atau Ibu. Jadi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi hiperglikemi itu dikelompokkan menjadi 2.
atau dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah itu seperti apa saja? Yang pertama, obesitas. Obesitas itu apa? Obesitas itu kondisi di mana berat badan kita itu berlebih, di mana indeks massa tubuh kita itu lebih dari 23 kg per meter kuadrat. Seperti data yang sudah saya dapatkan bahwa Ibu Tiwi ini IMT atau indeks massa tubuhnya itu 26 kg ya Bu ya, yang mana itu merupakan bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kondisi hiperglisemia sehingga Ibu bisa masuk rumah sakit seperti sekarang ini. Kemudian faktor risiko apa lagi yang dapat dimodifikasi? Yang kedua, hipertensi. Hipertensi dengan tekanan darah lebih dari sama dengan 140 sampai 90 mm/Hg. Kemudian apalagi aktivitas fisik yang kurang, tidak pernah berolahraga atau jarang berolahraga atau suka rebahan tanpa melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Kemudian apalagi diet yang tidak seimbang seperti mengkonsumsi makanan maupun minuman manis yang berlebihan dan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yaitu merokok. Nah, apa saja faktor risiko yang tidak dapat diubah? Yang pertama ada usia. Seperti yang sudah diketahui, usia itu tidak dapat diubah ya Ibu Tiwi dan keluarga. Nah, berapa sih usia yang termasuk ke dalam faktor risiko hiperglikemi? Yaitu usia lebih dari 45 tahun. Kemudian apa? Kemudian jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu riwayat keturunan diabetes. Memiliki riwayat keturunan diabetes dari kakek, dari nenek maupun dari kedua orang tua. Nah, sebelumnya ini apakah Ibu Tiwi dan keluarga memiliki riwayat diabetes mellitus keturunan? Baik, tidak ada ya Bu ya. Kemudian riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Sebelumnya Ibu Tiwi ini anaknya waktu lahir berapa berat badannya kalau boleh tahu? 2,6 Mbak. 2,6. Iya, baik. Selanjutnya faktor risikonya yaitu riwayat lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg atau 2.500 gram seperti itu. Nah, apa saja gejala-gejala pada saat terjadi kadar gula darah itu tinggi? Apakah sudah ada yang mengetahui tanda dan gejalanya? Baik, saya akan menjelaskan ya Ibu Tiwi dan keluarga, apa saja gejala-gejala yang dapat timbul pada saat kondisi kadar gula darah kita itu tinggi. Nah, biasanya itu akan muncul gejala umum atau gejala klasik, bisa juga disertai dengan gejala tambahan. Nah, apa saja gejala umum atau gejala klasik? Yang pertama, ada sering buang air kecil atau yang disebut dengan poliuri. Kemudian mudah merasa haus atau yang biasa disebut dengan polidipsi, dan yang terakhir mudah lapar atau biasa disebut dengan polifagi. Nah, bisa saja disertai dengan gejala tambahan seperti apa? Seperti berat badan yang turun atau naik secara drastis tanpa diketahui akibatnya. Kemudian apa? Penglihatan menjadi kabur atau menjadi buram. Kemudian luka yang sulit sembuh. Kemudian ibu atau keluarga ini mudah merasa lelah, merasakan kesemutan pada kaki, tangan maupun anggota gerak yang lain. Kemudian keputihan pada wanita, mulut dan kulit terasa kering dan mudah mengantuk. Kondisi di mana kadar gula darah ini tinggi jika berkepanjangan maka akan menyebabkan komplikasi ibu dan keluarga. Nah, komplikasinya itu dapat dibedakan menjadi dua, makrovaskuler dan komplikasi mikrovaskuler. Yang mana makrovaskuler itu terdiri dari arteri koroner seperti penyakit jantung koroner. Kemudian apa? Kemudian cerebrovaskuler seperti stroke. Kemudian vaskuler perifer seperti claudicatio intermittent dan gangren. Nah, claudicatio intermittent itu apa? Claudicatio intermittent itu ketidaknyamanan pada anggota gerak bawah pada saat melakukan aktivitas dan biasanya akan hilang di saat diberikan istirahat selama kurang lebih 10 menit seperti itu. Nah, gangren itu apa? Gangren itu kondisi jaringan mati yang disebabkan oleh infeksi atau kurangnya suplai aliran darah. Kemudian komplikasi yang kedua yaitu mikrovaskuler, terdiri dari retinopati. Retinopati di mana keadaan
kadar gula darah ini menyebabkan kerusakan pada retina mata, terutama jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Nah, biasanya retinopati diabetik ini pada awal kejadiannya itu menunjukkan gejala ringan atau bahkan sama sekali tidak menunjukkan gejala. Nah, untuk itu maka apabila terjadi kondisi hiperglikemi, disarankan untuk tetap periksa mata secara rutin setidaknya 1 tahun sekali agar terhindar dari komplikasi mata seperti katarak, kebutaan, penurunan visus, lepasnya retina seperti itu. Kemudian apa? Kemudian nefropati. Nefropati, organ yang diserang yaitu ginjal, di mana pada saat kondisi kadar gula darah tinggi maka akan menyebabkan kerusakan pada fungsi ginjal untuk menyaring limbah dan cairan yang ekstra di dalam tubuh seperti itu. Nah, lama-kelamaan akan menimbulkan gangguan ginjal dan berujung gagal ginjal seperti itu juga. Kemudian komplikasi selanjutnya yaitu neuropati. Neuropati ini di mana keadaan apabila kadar gula darah itu tinggi secara berkelanjutan, apabila tidak ditangani maka akan menimbulkan kerusakan pada saraf-saraf pada tubuh. Contohnya seperti ulkus kaki. Nah, ulkus kaki ini merupakan komplikasi yang banyak diderita oleh orang-orang dengan penyakit diabetes mellitus ya Bu ya. Nah, biasanya itu ulkus kaki itu ditandai dengan adanya luka pada kaki yang disertai dengan cairan dan berbau tidak sedap seperti itu Bu. Nah, selanjutnya pencegahan hiperglikemi. Meskipun tadi sudah dijelaskan terkait komplikasi, gejala, nah ibu tidak perlu khawatir dan keluarga apabila belum mengalami kondisi hiperglikemi maka ada pencegahannya, yaitu yang pertama dengan menjaga berat badan ideal. Obesitas menjadi salah satu penyebab utama diabetes ya Bu ya. Jika seseorang mengalami obesitas, maka metabolisme mereka akan terganggu dan pada akhirnya dapat menyebabkan sel-sel pada tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Selanjutnya apa? Selanjutnya menerapkan pola hidup yang sehat, seimbang dan sesuai diet. Nah, ada beberapa makanan yang baik untuk ditingkatkan, untuk dikonsumsi dan ada beberapa makanan yang harus dihindari. Nah, adapun makanan yang harus dihindari itu seperti gorengan, seperti makanan minuman kemasan, makanan yang mengandung banyak garam dan banyak pemanis seperti itu. Nah, sedangkan beberapa makanan yang dianjurkan untuk ditingkatkan untuk dikonsumsi itu seperti nasi merah, sayur, kacang polong, kacang merah, dan juga alpukat dan buah serta sayur yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian dengan rajin beraktivitas fisik atau rajin dengan olahraga. Nah, olahraganya itu seperti apa? Bisa jadi pada saat pagi hari ibu atau keluarga bisa melakukan senam kaki, berjalan sehat selama kurang lebih 5 sampai 10 menit atau 10 sampai 15 menit. Kemudian olahraga yang dianjurkan lainnya yaitu seperti bersepeda seperti itu. Nah, itu dianjurkan 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Masing-masing itu 30 sampai 45 menit Ibu. Dan dengan syarat tidak ada jeda lebih dari 2 hari secara berturut-turut. Nah, selanjutnya dengan mengontrol rutin kadar gula darah. Nah, tes gula ini sangat penting ya Ibu dan keluarga untuk memantau kadar gula dalam darah dan mendeteksi dini penyakit diabetes mellitus. Nah, selanjutnya apa? Yaitu dengan banyak meminum air putih atau mengkonsumsi air putih. Mengonsumsi air putih secara rutin dapat membantu untuk mengontrol gula darah dan kadar insulin dalam tubuh. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang dianjurkan yaitu sekitar 8 gelas, sekitar 230 ml per hari atau total 2 liter per hari. Kemudian apa? Kelola stres. Stres yang tinggi dapat memicu tubuh menghasilkan hormon stres yang berkaitan dengan resistensi insulin. Nah, dapat dicegah yaitu dengan cara ibu memilih untuk ngobrol atau berbincang dengan keluarga atau teman, atau memilih untuk tidur, atau memilih untuk melakukan hal-hal yang disukai. Nah, kemudian pencegahan berikutnya dapat dengan berhenti merokok. Apabila ibu memiliki keluarga yang merokok, maka disarankan untuk merokok di luar atau untuk berhenti merokok. Karena pada faktanya nikotin dalam rokok itu dapat merusak sel
sel pankreas, seperti itu Ibu. Nah demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu atau keluarga? Ini Mbak, saya mau tanya. Kan tadi ada komplikasi yang namanya neuropati. Jika tidak segera ditangani kan akan lebih parah lagi kan Mbak. Untuk cara menangani atau pengobatannya itu gimana Mbak? Baik Ibu, saya izin menjawab. Lebih tepatnya untuk mencegah ya Bu ya. Bagaimana cara untuk mencegah ulkus pada kaki, yaitu Ibu bisa melakukan perawatan kaki secara rutin, yaitu dan juga secara baik dilakukan dengan cara mencuci kaki setiap hari menggunakan air hangat dan sabun yang lembut. Kemudian mengeringkan kaki dengan bahan yang lembut dan untuk mencegah kulit kering bisa dipakaikan lotion seperti itu Bu. Kemudian yang kedua, periksa kaki secara teratur. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dan memastikan apakah ada luka, lecet atau iritasi pada kaki. Gunakan cermin juga apabila sulit untuk melihat area bawah kaki. Kemudian kenakan sepatu dan alas kaki yang tepat atau yang sesuai. Pilih sepatu dan alas kaki yang nyaman, pas, tidak longgar, tidak kesempitan, dan tidak menyebabkan gesekan atau tekanan di kaki. Seperti itu Ibu. Kemudian jaga kuku kaki dengan rajin memotong kuku kaki secara lurus dan tidak terlalu pendek. Kemudian hindari memotong sudut kuku yang bisa menyebabkan luka. Seperti itu Ibu dan keluarga, apakah bisa diterima? Bisa Mbak, makasih Mbak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada, saya simpulkan Ibu Tiwi dan keluarga sudah memahami. Nah, nanti saya ada beberapa pertanyaan sekalian untuk mengevaluasi sejauh mana Ibu Tiwi dan keluarga memahami terkait kondisi hiperglikemi dan penata laksanaannya setelah penjelasan dari saya. Nah, mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan secara singkat apa itu hiperglikemi. Hiperglikemi jika kadar gula darahnya terlalu tinggi. Nah, bagus sekali keluarga Ibu Tiwi. Kemudian, berapa kadar gula darah puasa dikatakan melebihi normal? 126. Betul sekali, lebih tepatnya di atas 126 ya Ibu Tiwi. Kemudian untuk dikatakan melebihi batas normal untuk pemeriksaan kadar gula darah sewaktu itu berapa? Lebih dari 200. Betul sekali. Kemudian untuk gejala-gejala yang timbul akibat kondisi hiperglikemi itu seperti apa ya Ibu dan keluarga? Sering kencing, ngantuk, sering haus, lapar. Baik, betul sekali. Nah, untuk pencegahannya Ibu dan keluarga bisa disebutkan secara singkat aja. Melakukan aktivitas fisik. Iya, betul sekali. Menjaga makan. Betul sekali. Banyak minum air putih. Baik, betul sekali. Baik, saya izin menyimpulkan. Jadi, hiperglikemi merupakan kondisi di mana kadar gula darah itu melebihi batas normal, di mana hasil pemeriksaan GDS-nya itu lebih dari 200 dan hasil pemeriksaan GDP-nya itu atau puasa itu di atas 126. Kemudian untuk faktor risikonya itu ada 2 yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Kemudian komplikasinya juga dibagi menjadi 2, makrovaskuler dan mikrovaskuler. Kemudian untuk gejala-gejalanya sendiri itu juga ada 2, gejala umum dan gejala tambahan. Dan untuk pencegahannya itu ada dengan diet seimbang, kemudian berhenti merokok atau menghindari rokok seperti itu, dan kemudian dengan istirahat yang cukup, kelola stres, konsumsi banyak air putih dan sebagainya. Ya, seperti itu. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, untuk keluarga Ibu Tiwi, ini saya ada lembar pemantauan yang bisa dilakukan Ibu sebagai keluarganya untuk memantau keseharian Ibu Tiwi, apakah sudah melakukan pencegahan dengan baik atau belum, seperti itu ya Ibu. Nanti dalam 1 minggu lagi nanti kita akan melakukan pertemuan kembali. Seperti itu, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Belum ada. Baik, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Ibu Tiwi dan keluarga untuk menghadiri pemaparan materi pada pagi hari ini. Ya, seperti itu Ibu Tiwi dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.